Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Damayanti dari SMK Negeri 1 Salatiga, calon guru penggerak Angkatan 7. Desiminasi aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 1 Salatiga, disusun oleh Wida Damayanti SPD MPD dengan pengajar praktik Ibu Rohana Dewi SPD dan fasilitator Bapak Haji Muhammad Kosti SPD MPD. Tujuan desiminasi aksi nyata budaya positif di Salatiga. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dan karakter baik di kelas. 2. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Mendidik sikap murid yang mandiri, disiplin, kolaboratif, dan tanggung jawab. 4. Menumbuhkan merdeka belajar dan kebahagiaan belajar berdasarkan kesepakatan kelas. Tolak ukur keberhasilan desiminasi aksi nyata di SMK Negeri 1 Salatiga. Yang pertama, murid menerapkan dan menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. 2. Murid mampu memelihara karakter baiknya. 3. Murid memiliki nilai mandiri, disiplin, kolaboratif, dan tanggung jawab. 4. Murid merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam belajar. Yang terakhir yang merupakan inti tolak ukurnya adalah seluruh warga sekolah mampu menerapkan budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah. Kegiatan desiminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Salatiga ini berpegang pada konsep-konsep kunci budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Kegiatan ini dalam rangka membangun budaya positif dengan cara melakukan kolaborasi dalam menyusun strategi efektif membangun budaya positif di SMK Negeri 1 Salatiga. Sesuai dengan lini masa kegiatan yang sudah saya rencanakan, maka saya melakukan kegiatan koordinasi budaya positif dengan kepala sekolah. Berikutnya, kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan manajemen sekolah dan rekan sejawat. Yang terlebih pada kesempatan kali ini diwakili oleh teman-teman kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita bisa kesempatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir dalam acara desiminasi budaya positif dan kolaborasi menyusun strategi efektif membangun budaya kerja positif di SMK Negeri 1 Salatiga dan budaya industri di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya ketiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepala SMK Negeri 1 Salatiga diwakilkan oleh Kepada Wakil Kesiswaan kepada Bapak Dio Arno SPD SIK. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, yang kami hormati Bapak Ibu, Bapak Sartono, Bapak dari SMK Negeri 2 Salatiga. Yang pertama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan ini kita diberikan waktu yang baik dalam kondisi yang sehat untuk melaksanakan diseminasi yang nanti akan disaksikan oleh Bu Raja Wida serta Bapak Sartono. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Srianto ini kerjaan untuk memberikan sambutan karena Bapak Srianto sedang ada kegiatan undangan ke SMK Negeri 2 Salatiga, khususnya umumnya nanti untuk sekolah-sekolah yang lain. Bapak dan Ibu, bahwa kegiatan ini kegiatan yang sangat positif dan sangat baik karena nanti bisa mendongkrak, mengangkat energi kita untuk lebih meningkatkan budaya yang lebih baik, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk peserta didik yang akan kita sampaikan setelah hasil dari diskusi pada saat hari ini. Bapak Sartono, Bunda yang saya hormati, dan Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini nanti sudah ada kolaborasi dari Bapak Ibu untuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan kegiatan ini di SLK ini setelah hasil dari kegiatan ini. Jadi kami juga berharap masukan-masukan dari Bapak Ibu tentang pentingnya budaya positif pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Narno yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah yang akan nanti dibawakan oleh Ibu Dedaya Damayati dan Bapak Sartono, dimoderatori oleh Bapak Awaludin. Kepada Bapak Awaludin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu ya. Semoga ini Jumat berkah, tapi juga Jumat kita mencari ilmu. Ya. Ini bagus sekali. Kegiatan pada kesempatan pagi hari ini adalah kegiatan untuk menumbuhkan budaya macam-macam ini, budaya kerja, budaya sekolah kayak begitu. Karena dengan seumpama yang nanti disampaikan ini menjadi satu kenyataan, tentunya akan membawa dampak yang luar biasa tidak hanya bagi sekolah tetapi juga bagi peserta didik kita. Angel, makanya perlu psikologisnya, jiwanya dibuka. Oke, topo siang, sore, malam. Nah.
Wida Damayanti, desiminasi budaya positif di sekolah. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga baik selalu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Saya dan Pak Sartono untuk mengundang Bapak Ibu semua dalam rangka desiminasi budaya positif. Alhamdulillahirobbilalamin, syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sudah mempertemukan kita dalam kondisi sehat sehingga kita nantinya bisa berkolaborasi bersama dalam rangka membangun budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan SMK Negeri 1 Salatiga. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kesempatan yang pertama ini saya yang akan mendesiminasikan terkait dengan budaya positif. Untuk konsep-konsep kunci budaya positif yang akan kami sampaikan, yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep ini perlu Bapak Ibu ketahui merupakan bagian dari materi yang ada di modul 1.4 yang menjadi bahan pembelajaran untuk calon-calon guru pembelajar, guru-guru penggerak. Sehingga kami diamanai, kami diharapkan bisa mendesiminasikan apa yang kami pelajari selama ini kepada Bapak Ibu semua. Berharap nanti kita akan ada kolaborasi untuk menyusun strategi bareng ya. Kolaborasi menyusun strategi yang efektif membangun budaya positif khususnya di lingkungan SMK Negeri 1 Salatiga. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk berikutnya karena kita nanti akan berbagi waktu dengan pemateri berikutnya ya. Kita langsung saja konsep utama budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Untuk perubahan paradigma belajar ini nanti lebih lanjut akan satu persatu akan saya uraikan, namun mungkin tidak detail keseluruhan karena banyaknya sekali materi yang harus kami ramu Bapak Ibu. Namun poin-poin penting nanti akan saya coba untuk menyampaikan dan akhirnya nanti kita berharap ada titik temu ya dalam rangka penyusunan strategi. Saya sampaikan terlebih dahulu tujuan yang kita harapkan dari kegiatan ini. Yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dan karakter baik di kelas, lingkup terkecil dan nantinya dibawa ke lingkup sekolah. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, mendidik sikap murid yang mandiri, disiplin, kolaboratif, dan tanggung jawab. Berikutnya yang keempat adalah menumbuhkan merdeka belajar dan kebahagiaan belajar berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, dari ini sepertinya mulia sekali ya Bapak Ibu ya. Kira-kira bisa tidak kita wujudkan? Insya Allah bisa. Dan kalau saya sendiri kemungkinannya sulit. Kami dari calon guru penggerak berharap membutuhkan kerjasama bareng kita untuk bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Tujuan mulia ini harapannya nanti bisa dilaksanakan secara bersama. Setidaknya kita nanti memiliki satu keyakinan bersama, kemudian dari apa yang kita miliki kita yakini nantinya bisa kita terapkan. Tentunya terkait dengan visi yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu mungkin masih ingat visi sekolah kita?
Terkait dengan jargon kita apa tuh Bapak Ibu? Juragan, SMK Juragan. Ya, SMK Juragan. Juragan itu input semua. Ada beberapa poin yang nantinya harus kita usahakan untuk terwujud. Ya. Kemudian dari visi itu nanti tentunya berharap kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang bagaimana, yang universal, yang bagaimana ini nanti juga akan kita kupas lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi tujuan dari kegiatan hari ini ya bisa Bapak Ibu lihat di sana. Ini akan terwujud apabila kita semua bisa bekerja sama. Nanti kita akan berdiskusi mungkin tidak hanya di forum ini saat ini, tapi nanti mungkin ada tindak lanjut setelah ini Bapak Ibu. Ini hanya apa ya, untuk awalan saja. Berikutnya, untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini satu alur. Saat ini kita baru menyusun P5 juga nih, terus nih. Mungkin kemarin ya Pak awalnya untuk kegiatan P5. Besok lagi ada. Oke. Nah ini juga nggak bisa sendiri. Tim P5 itu juga perlu peran kita semua. Termasuk kenapa saat ini banyak yang diundang adalah dari tim kesiswaan, tim STP 2K. Ini ada beberapa dasar pertimbangan kami Bapak Ibu. Ya, jadi semua yang kita lakukan kita harapkan untuk kebutuhan peserta didik. Kemudian kita juga mempertimbangkan diferensiasi peserta didik untuk kebahagiaan dan kesejahteraan peserta didik. Jadi paradigma lama bahwa guru itu pusat pembelajaran, ini coba kita rubah paradigma kita. Kita berharap semua yang kita lakukan, apapun yang menjadi program sekolah, itu nanti muaranya adalah kebahagiaan peserta didik. Kemudian tentunya masih ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini nanti akan sealur dengan apa yang selama ini kita lakukan. Hanya mungkin paradigmanya nanti bagaimana semua yang kita lakukan itu tetap berharap orientasinya adalah kebutuhan peserta didik, bukan sekedar menggugurkan kewajiban guru untuk melaksanakan program. Berikutnya, disiplin positif ya, ini poin penting yang nantinya dari sekian banyak budaya positif yang tadi saya sampaikan ya, ada hal mungkin yang krusial di sekolah kita terkait dengan disiplin positif. Ini ada dasarnya dari teori contrarian pressure ya. Ini mungkin Bapak Ibu bisa membaca juga di kurikulum Merdeka. Semua kalau di SMK 1 ini rata-rata sudah aktif, sudah mengerjakan semua ya Bapak Ibu ya. Sehingga teori nantinya bisa dibaca sendiri di kurikulum Merdeka. Kemudian yang perlu kita tekankan kaitannya dengan pendisiplinan, disiplin. Ini apa? Ada dasarnya. Kita berusaha untuk mewujudkan pendidikan seperti apa yang diharapkan oleh pakar pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap
tak melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kemudian, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah ini poinnya, suasana yang merdeka Bapak Ibu. Selama ini bagaimana ya kita melihat lingkungan di SMK 1? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sudah merdeka? Dari gurunya sendiri. Sudah merdeka belum kira-kira Bapak Ibu? Belum. Kira-kira murid kita sudah merdeka belum ya? Belum. Bapak Ibu mungkin mendengar keluhan banyak ya dari siswa mengeluh dan ini dan itu. Kira-kira apa ini yang terjadi? Siapa yang salah? Kita tidak perlu mencari siapa yang salah, tapi nanti mari kita cari solusi bersama, gitu ya. Harapannya pemerintah sebetulnya mulia ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat itu kan baik dari Kemendikbud, dari guru penggerak, kami yakin ilmunya, tujuannya itu endingnya bagus. Cuma sepertinya kok masih belum ya, masih belum ini ya bisa diterima, masih belum bisa dipahami, apalagi dilaksanakan dengan sepenuhnya. Nah ini ya perlu peran dari kita sebagai pemimpin pembelajaran untuk mensosialisasikan. Dan kesempatan ini pula, ini salah satu bagian dari apa yang kita harapkan. Saya sebagai calon guru penggerak berharap nantinya juga menggugah, mengajak, dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Kemudian kita lanjutkan untuk tujuan penerapan disiplin positif. Jadi kenapa kok yang diupak-upak disiplin positif? Kira-kira Bapak Ibu merasakan nggak di lingkungan SMK 1? Kira-kira untuk penerapan disiplin positif tersebut, selain anak kurang merasa merdeka, gitu ya, apa toh yang perlu kita tinjau ulang? Ini nanti kita diskusikan setelah ini. Tujuan disiplin positif yang diharapkan sebenarnya adalah Bapak Ibu diketahui menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Ini kan mulia sekali. Tapi itu semua ya perlu ikhtiar kita juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita sudah pernah mendengar yang filosofi Ki Dewantara trilogi, mulai dari Ing Ngarsa Songkulodo, Ing Madya Mangusas Arso, dan Tuturi Handayani. Tentunya kita harus bisa memberikan teladan juga, gitu ya. Menuntun. Jadi bagaimana kita bisa menuntun karakter anak ini untuk menjadi disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Ini memang perlu perjuangan. Kemudian menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia. Kalau menuntut murid menjadi bahagia, pertanyaannya, gurunya sudah bahagia belum? Belum. Kalau saya, insya Allah selalu merasa bahagia. Bahagia itu kan dari sini ya. Jadi rasa syukur itu akan memberikan, menguatkan, membangkitkan energi positif. Selalu merasa bahagia menjadi guru. Itu nanti energinya akan keluar mengajak siswa untuk bahagia belajar. Jadi dalam setiap masalah apapun, saya berusaha untuk membangkitkan energi positif saya, memikirkan segala sesuatu dari sisi positifnya saja, kemudian mengeliminir aspek negatifnya, sehingga rasa bahagia yang keluar, bagaimana senang kita menjadi guru, itu nanti akan membawa energi positif ke anak, sehingga anak juga bahagia. Jadi bahagia itu dari sini, bahagia itu sebenarnya seperti itu. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Dewantara. Mandiri ini kita juga masih berproses ya, nanti kaitannya dengan pemateri berikutnya, nanti bagaimana
budaya industri, budaya kerja setiap anak bisa mandiri akan bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Dan bertanggung jawab. Ini juga perlu pembimbingan kita yang nantinya bisa menuntun mereka. Kemudian apa yang kita lakukan, Bapak Ibu, ya, upaya kita untuk mendisiplinkan siswa, mendisiplinkan diri dalam rangka disiplin positif. Itu harapannya orientasinya bukan kok untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai guru, bukan, tapi lebih orientasinya kebutuhan siswa. Tentunya kita perlu tahu dong kebutuhan siswa, kebutuhan dasar manusia itu jajannya apa. Jadi Bapak Ibu perlu melihat kembali kebutuhan dasar manusia, antara lain kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, kesenangan, dan kekuatan atau power. Nah ini mungkin bisa kita tinjau dari apa yang terjadi selama ini dengan siswa kita, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan siswa yang Bapak Ibu istilahkan berkasus, pernah enggak? Saat Bapak Ibu menghadapi siswa tersebut, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Mungkin Bu Eri? Saya mendapatkan siswa berkasus salah satu Contoh dari jurusan pemasaran itu ada satu siswa yang sering tidak masuk. Misalnya hari ini besok sakit, besoknya lagi kalau berangkat belum bisa mengikuti pelajaran karena mungkin tidak karena tugas sebelumnya apa. Dan saya juga menyelesaikannya dengan cara istilahnya anak tersebut tidak tertekan ya. Sudah tugas yang kemarin sudah diselesaikan di luar jam, sekarang bisa mengikuti pelajaran berikutnya supaya tidak tertinggal. Karena kalau sekarang mengerjakan tugas yang kemarin, yang hari ini kok tidak mengikuti sehingga tambah tertinggal lagi, sehingga anak juga mau mengerti. Dan sebagai bukti sekarang saya baru menyelesaikan salah satu tugas satu anaknya, dan hari ini sudah menyelesaikan. Mungkin sekarang masih di ruang guru itu di dekat meja saya sampai selesai hari ini. Itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Eri yang sudah melakukan tindakan untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan murid. Bagaimana setiap kali tindakan yang dilakukan oleh murid itu tidak langsung diberikan hukuman, tapi arahan. Sehingga di kegiatan ini pula Bapak Ibu nanti akan kita sampaikan, kita desiminasikan bahwa memang tindakan yang dilakukan Bu Erlin ini mengarah ya. Saya istilahkan mengarah. Ini sudah ada langkah-langkah restitusinya sebetulnya. Tapi berharap dari apa yang kita lakukan sebetulnya kan untuk kebahagiaan murid. Saat Bu Erlin tadi minta anak untuk menyelesaikan ataupun sebagai kompensasi dari apa yang sudah dilakukan, kira-kira anak bahagia tidak Bu Erlin? bahagia karena saya beritahu sekarang ikuti pelajaran saja yang kemarin belum dilakukan. Oke, bagus. Jadi memang langkah-langkah restitusinya ya sudah ada. Namun Bapak Ibu mungkin sambil kita meninjau masing-masing nih, kita berharap di sini kita berdiskusi sharing. Saat ada kasus, istilahnya kasus ya, saat ada tindakan anak, ini kita perlu melihat kebutuhan dasar mereka. Saat mereka tidak melaksanakan tugas, sebetulnya dia ada bagian yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Kira-kira kebutuhan anak yang mana Bu Eri kalau tidak menyelesaikan? Kebutuhannya saya kan konfirmasi anak ya, ternyata anak itu sering sakit, ternyata kan kemungkinan dia tidak sempat mengirim surat atau tidak meminta bantuan orang tua untuk mengirimkan surat sehingga ada catatan apa. Kemudian tadi saya tanya, saya sering sakit Bu, dari SD sering sakit, pernah tidak masuk itu hampir 40 hari sakit, berarti mungkin bawaan itu ya. Saya juga berpikir positif dan sekarang anak sudah masuk usia anak. Terima kasih. Bagus sekali Bu Eri.
Jadi Bu Eli sudah sudah menggali informasi. Ya, ini nanti ada teorinya Bapak Ibu. Jadi memang harapannya kita tidak langsung memvonis, ya, langsung menghakimi tidak. Jadi nanti tentunya kita harus tahu dulu selain kebutuhan tadi, berarti dia punya kebutuhan yang mungkin perlu dipenuhi. Kebutuhannya tadi apa? Kalau kita lihat dari sini mungkin dia perlu cinta dan kasih sayang juga. Kenapa dia bisa sakit? Ya mungkin dia ada sesuatu dari dalam yang membuat dirinya sakit. Ya. Ini salah satunya saja. Kemudian kita juga perlu tahu motivasi yang ada dalam diri anak. Kenapa dia itu melakukan kegiatan itu? Kita juga perlu mempelajari sehingga tidak langsung serta-merta kita menghukum. Kamu harus ini. Ya, kita perlu tahu motivasi itu mendorong seseorang baik sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan. Ini juga perlu kita tahu. Baik Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat dari sini motivasi perilaku manusia ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi garap tugas mergo dihukum, mergo dikon nulis apa ya biasanya 10 kali lipat, itu biasanya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga ekstrinsik. Bapak Ibu ada yang sering ngasih hadiah kepada siswanya? Sering. Hadiahnya ujian. Itu juga bagian dari bentuk motivasi ekstrinsik. Tapi apakah ini baik? Semua ada plusnya. Tapi harapannya dari setelah kegiatan ini kita semua menyadari, ya, plus minusnya dari setiap motivasi yang timbul kalau itu dari faktor ekstrinsik dari luar. Kemudian berikutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Bapak Ibu mungkin bisa sambil membandingkannya. Jadi pada saat motivasi untuk mengikuti aturan, tadi kaitannya dengan disiplin aturan, kalau itu dasarnya adalah dari ekstrinsik, saat motivasi intrinsik itu ditarik, kira-kira bagaimana? Contoh, misalkan aturannya itu seperti di sekolah kita agak longgar. Ini mohon maaf Bapak kesiswaannya. Jadi kita melihat beberapa kasus siswa yang laki-laki itu sudah mulai gondrong, gitu ya. Kemudian yang perempuan sudah mulai banyak yang cap rambut, benar ya? Ini tentunya juga tidak hanya jurusan CA, mohon maaf, ini berarti kesuksesan jurusan CA sebetulnya. Tapi bagi jurusan yang lain, khususnya jurusan kami, jurusan saya, akuntansi itu juga banyak yang warna rambutnya merah kuning hijau. Sebetulnya dari sisi disiplin positif yang dihasilkan satu ini sesuai tidak Pak kesiswaan? Pak Dedio, kurang tepat karena ada aturan sekolah bahwa untuk rambut gimana? Untuk laki-laki potong cepat 321, betul ya? Ini banyak tim STP 2 kan, terus ya 321 untuk laki-laki. Yang perempuan bagaimana aturannya? Kalau untuk CA itu boleh diwarnai kalau pas pada saat praktek. Oke. Jika waktu 2 minggu. 2 minggu. Untuk warna itu. Oke, jadi kalau CA itu boleh diwarnai, tetapi setelah itu dinetralisir lagi seperti itu 2 minggu waktunya. Saya kira ini fenomena ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan juga Bapak Ibu, sehingga tidak seperti sekolah liar. Mohon maaf. Ini dari SMK 2 pernah melihat anak SMK 1 yang warna rambutnya beraneka warna ya? Sering, mungkin sering. Belum. Ada yang Bapak iya, jadi memang ini ya banyak ini apa ya di luar aturan sekolah. Nah harapannya apa? Harapannya ini tidak hanya dari ekstrinsik
urekan bersama, kita berkolaborasi. Jadi terus terang kalau ada hukuman itu sebetulnya anak itu tidak kok ya saya sadar menaati atau tidak, tapi memang dia secara teori dia itu mengizinkan dirinya untuk menerima apa yang Bapak Ibu katakan karena takut dihukum. Ianya itu hanya sekedar kalau di depan, tapi di dalam hati bagaimana kira-kira? Saat kamu potong 321 dalam diri anak kira-kira menerima enggak? Ada yang tidak menerima, bahagia enggak? Mungkin tidak bahagia, ya tertekan ya. Mungkin ada yang mungkin anyel bahkan dendam. Sehingga harapan ini bisa berubah Bapak Ibu, tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat anak tidak bahagia, tetapi yang diharapkan adalah yang terakhir ini, ya. Jadi kalau kita lihat ini, menghargai kira-kira kebajikan diri sendiri murid melakukan disiplin diri karena sadar. Kira-kira mungkin terwujud nggak Bapak Ibu? Mungkin nggak? Insya Allah bisa. Pendekatannya dengan cara apa? Mungkin ada yang mau memberikan masukan bagaimana supaya murid kita dari dalam berubah mentaati aturan supaya lebih disiplin. Mungkin ada yang memberikan masukan untuk berubah. Kalau zaman sekarang sih menurut pendapat saya dulu, kalau menurut saya zaman sekarang ini anak-anak nggak bisa kekerasan itu nggak bisa. Jadi kalau menurut pendapat saya didekati dengan kasih sayang yang lembut. Nah, kamu bagaimana? Kita cari solusinya. Yuk, jangan kita carilah dengan apa ya Bu ya, dengan kelembutan. Jadi insya Allah saya pernah banyak punya kasus-kasus gitu. Tapi saya dekati, insya Allah berubah kok Bu. Tapi sabar kita, harus sabar. Kadang-kadang nggak kuat sih, tapi harus sabar. Gitu Bu. Terima kasih bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bu Farida. Alhamdulillah kita harapnya tidak hanya 1-2 guru, ya. Ada banyak Bu Farida dengan hati yang tulus untuk memberikan pelayanan terbaik dengan kesabaran. Orientasinya apa toh? Untuk anak. Bismillah, siapa tahu di antara mereka itu malah nantinya justru menjadi orang yang nantinya akan geret kita, istilahnya menarik kita ke pintu surga. Kita tidak tahu, mungkin doa-doa mereka itu yang ternyata membuat kita itu selalu bahagia, selalu sehat. Doa-doa mereka itu yang justru didengar oleh Allah sehingga kita terhindar dari bahaya. Doa-doa mereka itu nantinya yang justru akan bisa menyelamatkan kita. Nah dari situ harapannya titik itu kita itu mulai tumbuh kesadaran. Oh iya, ini adalah investasi akhirat saya. Kalau saya menuntun mereka dengan hati, dengan kasih sayang, dengan sabar, insya Allah itu nanti bukan cuma untuk anak didik, tapi juga kembali kepada diri sendiri. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah, memang seperti itu, memang harus dari dalam. Terima kasih Bu Farida yang sudah memberikan salah satu solusi, ya. Harus dengan hati, dengan kesabaran. Ya, bagaimana? Banyak caranya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa sambil ini ya berproses, kita berkolaborasi untuk menemukan strategi efektif menyadarkan anak, khususnya dari faktor intrinsiknya, ya, dari dalam diri. Kemudian ini tadi sudah sekilas saya sampaikan, hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Banyak sekali ya kita jumpai ya Bapak Ibu ya. Jadi murid menjadi rendah diri. Jadi ini seringkali kita lihat kondisinya di SMK kita. Ya mungkin karena dia belum sadar sehingga justru efeknya itu bukan kok jangka panjang tapi hanya jangka pendek, hanya sekedar saja. Ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menjadi sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya dan sebagainya. Jadi seakan-akan kalau penghargaan tadi kayak kok bagus gitu ya, anak senang, tapi sebetulnya itu juga kurang mendidik Bapak Ibu. Saat penghargaan ditarik, mereka tidak ada lagi motivasi untuk melakukan kebaikan. Kalau pujian bagaimana? Kalau pujian gimana Pak? Kalau
pujian Ya. ya, penghargaan berupa pujian itu kadang-kadang kita ya harus lebih intens menyampaikannya. Kalau sekali kita memberikan pujian kemudian tanpa ada pembimbingan atau tuntunan terus, apalagi tidak ada tauladan, nanti anak-anak malah larinya ke arah sombong begitu ya, akan ribet gitu. Dia anak-anak juga harus dibiasakan memberikan penghargaan kepada temannya juga. Bahwa memuji teman itu juga bagian dari budaya positif yang harus kita biasakan. Nanti kalau kita berbicara masalah bullying dan body apa itu body language, itu arah-arahnya ke sana. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Sartono yang sudah memberikan masukan. Jadi terkait dengan penghargaan ya, itu tadi pujian boleh. Kita mengajak murid lain untuk saling memberikan pujian boleh dalam rangka membagikan energi positif. Tapi saat tidak ada pujian, kira-kira gimana? Tetap ada perbedaan ya Bapak Ibu, karena kesadaran bukan dari dalam diri. Yang kita tuju, yang kita didik adalah kesadaran diri. Ada atau tidak adanya motivasi ekstensif, baik itu hukuman maupun pujian, anak itu sadar. Nah ini titiknya, ini nanti kita perlu solusi. Konsep di sini dengan sukses. Nah ini konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang diharapkan seperti ini Bapak Ibu, ya, yang diharapkan restitusi. Tadi Bu Eli, Bu Farida sudah menyampaikan langkah-langkah yang panjenengan ambil itu sudah mengarah ke restitusi, di mana anak murid itu bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi dia tadi setelah jam kemudian menyelesaikan tadi ya. Nah itu dari murid sendiri ataukah yang menyampaikan Bu Eli? Oh, jadi ini yang masih sama murid apa? Iya. Kesepakatan dengan murid. Oke, iya. Jadi bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan saat Bapak Ibu menghadapi murid yang tadi ya memiliki kebutuhan khusus, ya tadi bukan memiliki kebutuhan khusus, tapi dalam tanda kutip berkasus gitu ya. Itu sebetulnya ya dia mulai berproses bagaimana dia itu menyadari atau tidak kesalahannya. Saat dia itu bisa menyadari kesalahannya, otomatis dia itu bisa menghormati diri sendiri dan gurunya, orang lain. Ya. Kemudian di sini kita perlu melihat bahwa apa yang kita lakukan, ya, kalau Bapak Ibu mungkin sudah mempelajari teori di Merdeka Belajar, itu ada yang namanya istilah teori kontrol. Ya. Jadi posisi kontrol guru, sehingga nantinya anak itu bagaimana bisa bersemangat memperbaiki kesalahan. Posisi kontrol yang seperti apa? Ini saya, ini kita dalam proses restitusi. Ya. Restitusi dan posisi kontrol sangat terkait Bapak Ibu. Jadi untuk restitusi sendiri yang diharapkan ini adalah bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sadar, benar-benar sadar. Nyadari bocah tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi saat saya mengikuti guru penggerak, banyak sekali ilmu Bapak Ibu. Jadi ini sosialisasi juga. Guru penggerak itu bukan hanya sebagai media ataupun cara untuk menjadi kepala sekolah, bukan itu sebetulnya. Tapi ilmu yang ada di dalamnya, perlu Bapak Ibu tahu, sangat-sangat baik, sangat-sangat diharapkan yang ada dalam diri semua pendidik. Jadi motivasi saya menjadi guru penggerak sebetulnya bukan untuk menjadi kepala sekolah, bukan, sama sekali bukan. Tapi saya tahu persis ilmunya. Ilmunya di dalam guru penggerak itu bagus. Jika Bapak Ibu setelah ini, setelah
setelah mengikuti destinasi ini, saya ajak monggo nanti saat ada pendaftaran guru penggerak lagi, silahkan ikut. Banyak ilmu positif yang kita peroleh. Bagaimana kita itu betul-betul menjadi pendidik yang dibutuhkan oleh siswa, yang bisa mengantarkan siswa untuk bahagia. Jadi banyak sekali termasuk ini. Jadi saya mulai paham restitusi. Oh, ada langkahnya ya ternyata ya. Selama ini yang saya yakini benar, oh ternyata belum benar juga. Saya kira hukuman itu untuk kebaikan murid, ternyata tidak juga Bapak Ibu. Ternyata itu sebetulnya hanya sekedar kebutuhan guru, ya, bukan untuk murid, tapi untuk guru. Biar apa? Biar dipapilai, biar nantinya bisa apa dapat murid-murid yang patuh. Tetapi ternyata bukan itu. Dan itu saya dapatkan setelah mengikuti guru penggerak. Jadi restitusi nama-namanya ini nanti Bapak Ibu bisa melihat. Nah ini tadi sudah kita paparkan bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini agak kecil saya bacakan, guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di kelas atau tidak boleh masuk kelas. Oh ini saya bacakan dulu. Untuk contoh siswa terlambat masuk kelas, ini kategorinya hukuman. Contohnya yang Bapak Ibu lakukan ini, guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di kelas dan tidak boleh masuk kelas. Kalau berarti tadi sudah bagus, sudah boleh silakan karena nanti kayaknya daripada dia pidana nanti gitu ya. Berarti guru tadi tidak menghukum, kategorinya sudah baik. Sekarang bagaimana dengan konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi pergi ke BP atau BK untuk meminta surat izin masuk ke kelas. Bapak Ibu pernah melaksanakan ini? Pernah ya, mungkin agak sering juga. Semua orang langsung ke BK, langsung di BK. Bagaimana Pak Awas sebagai koordinator BK? Kira-kira setuju tidak? Kalau ada siswa yang lambat masuk, langsung konsekuensi ini yang diambil. Guru memberikan konsekuensi supaya siswa pergi ke BK untuk meminta surat izin masuk atau dia dibimbing dulu oleh BK. Setuju? Ya, guru BK dengan STP 2K itu berbeda. Ya. Kalau STP 2K itu kan penegakan disiplin terkait tata tertib yang ada di sekolah. Sedangkan guru BK itu adalah salah satu adalah fungsinya konseling. Di samping konseling adalah memberikan motivasi, tidak memberikan hukuman, tetapi sebatas mendengarkan, terus feedback. Feedback itu mereka bercerita, kita oh gitu aja, itu feedback. Setelah feedback, anak suruh mencari alternatif dari solusi. Setelah mencari alternatif dari solusi, anak suruh kita motivasi untuk memilih alternatif tersebut untuk dieksekusi. Jadi bukan dari arahan guru BK, tidak. Contoh dalam kasus terlambat, siswa konseling dengan kita, ya kan, bertemu dengan guru BK. Kita mendengarkan. Ini langsung ke contoh siswa terlambat. Setelah kita mendengarkan siswa, kita beri feedback dan sebagainya, ya. Tentunya dengan bahasa kita itu bahasa orang konseling, jadi memperhatikan, berempati, simpati, kayak begitu, ya. Itu rumus itu harus ada. Terus selanjutnya, contoh saya bangunnya sering kesiangan Pak, ya. Kita beri feedback. Lah kenapa kok kesiangan? Contoh, karena saya tidurnya malam mainan HP, kan gitu, ngekrolin HP. Oh, terus siswa kita motivasi untuk mencari solusi. Siswa mengungkapkan akhirnya, oh berarti saya ini keputusan saya Pak, saya harus membatasi bermain gadget saya. Terus saya setelah belajar ibadah, terus kita tidur, saya tidur gasik kayak gitu. Itu solusinya akan dia ambil, dia akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia dapatkan itu. Bukan dari guru BK, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Maka terkait dengan apa yang disampaikan Ibu tadi, intrinsik itu lebih kuat daripada ekstrinsik sebenarnya. Contoh, siswa kenapa tetap belajar tekun dan sebagainya. Kalau faktor intrinsik karena cita-citanya.
karena dia pengen maju, karena dia ingin melebihi orang tuanya, ini terisik. Dia ingin sukses dan sebagainya, ini terisik. Kalau ekstrinsiknya barangkali dorongan dari orang tua ini ekstrinsik, dorongan dari guru ini ekstrinsik. Jadi yang disampaikan tadi bisa saya simpulkan secara pribadi, intrinsik lebih kuat daripada ekstrinsik. Masuk dalam konseling terkait anak terlambat, itu kita gali agar anak memberikan solusinya sendiri, mengeksekusi sendiri, dan mengevaluasi sendiri. Itu, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Awaludin. Tepuk tangan untuk Bapak Awaludin. Alhamdulillah, Bapak Awaludin sarjana psikologi pas banget Pak. Memang ini sesuai sekali untuk BK ya. Memang tupoksinya juga seperti itu, memang sudah oke Pak. Jadi ini harapan yang kita tuju sebetulnya. Restitusi nih Pak. Jadi yang disampaikan Pak Awal tadi ada bagian restitusi. Anak diarahkan, dididik untuk menyadari. Jadi intrinsik ini yang lebih kuat. Nah, dengan langkah-langkah restitusi Bapak Ibu, bukan hukuman, bukan konsekuensi, ya, tapi restitusi. Guru bertanya tentang keyakinan kelas yang telah dibagi dalam artian apa? Mereka kan tentunya tahu. Oh, janjane nek telah iki sesuai tidak? Karena kalau kesepakatan kelas yang diketahui oleh siswa yang sudah menjadi peraturan sekolah bahwa siswa wajib datang berapa menit Pak? Yang SMP 2 kan? Berapa menit sebelum KBM dimulai? Berapa menit? Ayo 5 menit sebelum KBM dimulai mereka sudah harus datang sebetulnya. Jadi tentunya mereka tahu keyakinan kelas yang dilanggar itu apa. Menanyakan apa penyebab terlambat tadi sudah dilakukan. Kalau anak datangnya ke BK mungkin oke, sudah ada arahan ini ya. Ya, harapannya bukan tim BK saja tapi tim STP 2K SMK 1 itu juga memahami dan bisa menerapkan bagaimana restitusi yang sebenarnya. Jadi langkahnya ditanyakan dulu apa toh penyebabnya, gitu ya. Kemudian nantinya ini kaitannya kalau kita lihat di sini ini segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas, bukan kok membuat mereka itu menjadi terdakwa, gitu ya, tersangka, tidak. Tapi harapannya ini kita stabilkan, biar anak itu nanti tahu posisi mereka, tahu bahwa yang dilakukan itu sudah apa ya, sudah tidak sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, ini tadi sudah disampaikan. Jadi tahu mana yang baik, mana yang tidak, sadar bahwa dia sudah melanggar tata tertib, kemudian menanyakan keyakinan kelas itu maksudnya apa. Dia paham apa yang sudah dilanggar. Dan ini diarahkan Bapak Ibu dengan beberapa alternatif yang mereka sampaikan sendiri. Tadi Pak Awal sudah menyampaikan, kira-kira dari kesalahan itu apa yang akan kamu lakukan. Seperti itu ya Pak ya. Jadi mereka yang membuat alternatif sendiri dan mereka nanti yang akan melaksanakan sendiri, tetapi dengan kesadaran. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk aksi nyata ini sebetulnya kalau kita lihat sebelum ini ya, karena masih ada waktu, masih beberapa menit kita lihat. Jadi harapannya kita sebagai guru itu bukan hanya sebagai ini ya, penghukum. Jadi saat ada kesalahan dari anak Bapak Ibu, ini posisi kontrol sebagai penghukum. Langsung kalau ada anak telat, kita pernah nggak melihat anak-anak yang telat dari SMK 1 terus disuruh apa biasanya tindakannya apa? Bersih-bersih Bu. Bersih-bersih, ya, bersih-bersih lingkungan. Mungkin ya PP2K yang lain sini ini. Saya, cuman saya Ibu. Oh, Pak Indah. Bu Indah. Nah ini tugas siswa Bu Indah. Biasanya anak yang terlambat masuk sekolah dari sisi hukumannya apa Bu? Untuk siswa yang terlambat selama ini mereka diarahkan untuk membersihkan lingkungan, menyapu. Kemarin pas ada pembangunan di
timur itu banyak juga paku yang berserakan sehingga itu juga membahayakan untuk kendaraan juga. Mereka itu diminta untuk membersihkan supaya itu demi keamanan mereka juga. Gitu. Mungkin bentuk yang lain Ibu yang mungkin ini kan pas satu pembangunan sebelumnya bentuk hukumannya apa ya ada di SMK 1? Membersihkan lingkungan yang ada di bagian-bagian yang mungkin masih belum terjamah. Untuk rumput itu ada yang mungkin masih rimbun yang belum terjamah, mereka mencabuti rumput. Kemudian juga membersihkan ruangan-ruangan yang kemarin itu belum sempat dibersihkan, atau mungkin karena cleaning service juga pagi itu semuanya memang sudah terjun, tetapi mereka itu mencoba untuk membantu membersihkan sampah. Gitu. Kemudian yang sudah dilakukan dari beberapa pos gitu, termasuk membersihkan ruangan-ruangan yang ada di atas, ya. Di atas itu di ruang humas, ya, yang tidak sempat dimasukin oleh cleaning service, itu mereka diajak untuk peduli kebersihan yang ada di sana. Oke, terima kasih Bu Indah. Tepuk tangan untuk aksi dari STP 2A yang ada di SMK 1. Bentuk hukumannya ya, kalau kita istilahkan hukuman, mohon maaf karena ini lebih bersifat fisik. Meskipun tujuannya baik ya, baik tidak Bapak Ibu? Insya Allah baik. Membantu membersihkan lingkungan yang sedang dalam proses pembangunan. Ngambil paku-paku di tengah jalan daripada membahayakan orang. Nyabuti rumput di tempat-tempat yang rimbun, membersihkan tempat-tempat yang belum terdampak oleh cleaning service, ya itu juga bagus. Cuma ini perlu nantinya kita mungkin perlu ditata ulang kaitannya dengan ini kebahagiaan murid. Saat murid melakukan itu mungkin juga ada tekanan ya, rasa tidak bahagia. Nah, bagaimana nanti ini solusinya bukan hanya sekedar kita itu menghukum, tapi arahannya ya nanti apa yang sebetulnya yang bagus. Ini ada beberapa 5 posisi kontrol ya yang bisa kita ambil. Apakah sebagai penghukum, yang kedua apakah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, Bapak Ibu pernah melakukan ini, membuat anak merasa bersalah? Mungkin yang dari jurusan Bu Sakti, Boga, Putri, Rahayu, Busana. Pada saat anak melanggar atau tidak disiplin, kira-kira posisi mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Apakah sebagai temannya dari wis ora apa-apa putusan iki ini itu kan dari bahasa teman. Nah, nanti kita sama-sama mencari solusi itu untuk bagaimana bahasa menjadi teman. Pemantau, kalau pemantau ini lebih cenderung ke ini ya. Ini ada aturan. Kalau diawasi, dipantau sesuai dengan aturan ini. Kalau tidak sesuai, anak diingatkan kembali. Tahu enggak aturannya apa? Kamu sudah sesuai tidak? Gitu ya. Ini baru memantau saja. Yang diharapkan apa? Ini Bapak Ibu, poin terakhir ini. Manajemen. Kira-kira dari apa yang terjadi di jurusan khususnya, karena anak-anak kita itu kan banyaknya jadi di jurusan gitu. Mohon maaf, kita ini sekalian kolaborasi Bapak Ibu. Saat ada yang undisipliner, tidak disiplin, tidak hanya di jurusan saya akuntansi, tapi saya kira juga ini merupakan masalah bersama di semua jurusan. Kira-kira apa ya? Ini mohon maaf saya sampaikan juga. Akhir-akhir ini saat kita sebagai guru berusaha untuk membawa kembali, menuntun anak kembali ke jalan yang benar, kadang itu disalah persepsikan oleh anak. Ya enggak Bapak Ibu. Sehingga anak-anak itu merasa tidak nyaman, sehingga rasa tidak nyaman itu langsung mereka itu sekarang kan anak-anak instan. Ogah berbuat, ogah untuk rokosositik, ogah untuk kangelan. Mereka berpikirnya sebagai aku tidak enak di sini, aku pengen pindah.
gitu ya. Sehingga sering kita lihat di informe itu pernyataan pindah sekolah. Banyak di antara anak-anak kita itu yang merasa tidak nyaman terus memutuskan untuk pindah. Padahal saya yakin maksud Bapak Ibu memberi nasihat itu baik. Kalau di jurusan saya, ya, jurusan akuntansi, itu juga mulai saya tata, mulai saya benahi. Awal-awalnya tahun-tahun kemarin itu tidak begitu banyak, tapi kenapa akhir-akhir ini banyak? Ini juga bagian PR bersama. Mungkin terjadi juga jurusan lain. Jadi untuk tindakannya monggo. Kita ini berblok ya Bapak Ibu ya. Di jurusan yang lain kejadiannya seperti apa? Ini sudah terwakili. Ada jurusan CA diwakili oleh Bu Kesi dan Bu Gidarse. Ada dari Bu Sana Fitri Rahayu saja ya. Kemudian iya dari Boga Bu Sakti. Ada dari OTKP ya, bos saya tujuh. Dari OTKP Bu Sri Susana. Kemudian dari pemasaran mana Pak Suryo? Ya dari OTK ada Bu Susana juga, Pak Lumas juga. Ya. Jadi semua jurusan ada, insya Allah ada. Dan ini harapannya monggo. Bagaimana ya kita kalau ini yang gambaran saja Bapak Ibu, ini saya sampaikan ya. Untuk mencari solusi Bapak Ibu, kita bersama hari di sini mencari solusinya. Akhir-akhir ini kejadiannya hampir sama di semua jurusan. Saat anak itu berbuat undisipliner, tidak patuh pada aturan sekolah, akhirnya merasa tidak bahagia belajar, merasa tidak nyaman di kelas, tidak nyaman di sekolah, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah sekolah. Sempit, pandangannya sempit. Monggo kita bersama di sini untuk mencari solusi. Salah satu gambaran alternatif dari jurusan kami, Bapak Ibu, dari jurusan akuntansi, ya, saya menggagas program 4321. Ya, 4321 maksudnya apa? Saya mengkolaborasikan anak kelas 1, 2, 3, dan alumni. Saya pertemukan mereka itu nantinya yang bisa saya pertemukan untuk saat ini adalah 321. Yang 4 yang lulus saat ini baru daring, secara daring. Jadi kelas 3, kelas 2, kelas 1 sistemnya secara teknis seperti ini Bapak Ibu. Jadi kelas 3 ya, kami punya 3 ronde, akuntansi 1, 2, 3. Ya, akuntansi 1, 2, 3 tentunya nomor absennya itu setiap kelas nomor absen 1 sampai kurang lebih 36. Saya dampingkan, kami dampingkan anak kelas 12 nomor absen 1 mendampingi karena ada 3 ronde AKL 1, 2, 3. Saya dampingkan, berarti di kelas 3 akuntansi 1 mendampingi kelas 11 ya. Kelas 12 akuntansi 1 mendampingi 11 akuntansi 1 ya, di absen nomor 1 sama-sama. Kemudian mendampingi adiknya di kelas 10 akuntansi 1. Jadi mereka berjenjang ya, berjenjang. Ini adalah apa ya? Bisa dikatakan pendampingan untuk semua, dalam artian jika ada masalah, jika ada kesulitan belajar, mereka bisa saling merasa memiliki keluarga. Saya punya kakak di kelas 11, saya punya kakak di kelas 12. Yang kelas 12 saya punya adik. Saya harus bisa menjadi contoh buat adik saya. Saya harus bisa mengajari saat adik saya itu butuh. Nah ini sudah mulai saya rintis Bapak Ibu. Jadi absennya, sehingga kami dari guru itu mengaturnya lebih mudah berdasarkan nomor absen. Jadi kelas 12 angka 1, absen 1 mendampingi 11 angka 1 nomor absen 1, 11 angka 1 mendampingi 10 angka 1. Tapi tidak menutup kemungkinan yang kelas 10 langsung kelas 12. Dasar pertimbangannya apa Bapak Ibu? Dasar pertimbangannya pertama, kami melihat potret dari kelas itu tidak semua anak bisa bersosialisasi, benar nggak Bapak Ibu? Merasa sendiri. Kalau mereka langsung dibawa dengan banyak orang, mereka mungkin minder. Mereka pengen mencari teman, sahabat. Ini saya linkkan dengan berdasarkan absen dulu. Paling tidak ada anak yang menjadi teman dia. Dari sisi psikologi mereka merasa lebih kuat. Saya masih punya saudara, kakak kelas. Kemudian dari sisi pembelajaran, sisi kompetensi tentunya yang kelas 12
itu kompetensinya lebih tinggi daripada yang kelas 11. Kelas 11 lebih tinggi dari kelas 10. Mereka bisa saling ngajari. Dengan alumni bagaimana? Dengan alumni mereka memberikan motivasi. Tenang deh, di sini ada informasi ini. Mereka saling memberikan informasi kepada adik kelasnya, memotivasi bahwa SMK 1 itu bagus, peluang kerjanya bagus. Saat melanjutkan posisi di tempat kuliah itu juga mereka berprestasi. Sehingga untuk ini ya, untuk semangat belajarnya Bapak Ibu, semangat belajarnya itu lebih. Mereka tidak merasa sendiri lagi. Kemudian bagaimana peran Bapak Ibu gurunya? Bapak Ibu guru ini pemantau, ya, sebagai pemantau dulu. Dan harapannya nanti sebagai manajer. Jadi setiap ada kesulitan, ya, saya membentuk tim-tim. Jadi di dalam satu kelas itu ada kelompok. Karena apa? Antisipasinya seperti ini. Katakanlah dari kelas 12 akuntansi 1 nomor 1, kemudian turun dengan mendampingi kelas 11 nomor absen 1, kelas 10 absen 1. Mungkin mereka secara skill, secara pembimbingan adik kelasnya itu kurang pas. Dalam satu kelas mereka punya tim, kelompok sekitar 5 anak. Sehingga di dalam tim tersebut mereka itu kolaborasi, berdiskusi. Aku tuh lebih masalah adik kelasku koyo begini ya caranya. Dari situ mereka akan saling sharing untuk memutuskan untuk memberikan solusi ya terbaik untuk adik-adik kelasnya. Seperti itu. Ini sharing saja. Mungkin nanti bisa untuk jurusan yang lain. Harapannya dari situ mulai timbul rasa bahagia, ya, rasa nyaman, bahagia, dan akhirnya nanti menjadi betul-betul terikat dengan SMK 1 sehingga tidak begitu mudah untuk pindah, apalagi pindahnya ke sekolah swasta ya Pak awalnya. Kok piye gitu ya. Sehingga kita tidak kok langsung ya silakan keluar, tapi ini ada pendampingan itu. Jadi itu sudah kami lakukan, kami temukan di aula Bapak Ibu. Ternyata iya, antusias anak itu banyak sekali, semangat sekali, senang. Siapa adiknya mana, kakaknya mana, mereka langsung pada ini saya lakukan di depan busana lab buga waktu itu. Jadi anak saya pertemukan, antar jenjang tingkat itu saya pertemukan. Mana adik, mana kakak, mereka itu saling melihat. Ternyata ini ironis, dalam satu sekolah sesama akuntansi, awalnya mereka tidak saling mengenal. Sepertinya berlomba bersaing gitu. Lah, nek saingan nek positif oke, tapi kalau tidak positif kan malah justru membahayakan. Lah, karena mereka sadar bahwa keluarga mereka saling menjaga, mereka saling mendampingi, ya, saling mendampingi Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu upaya kami, ya, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, ya, rasa bahagia, sadar, oh iya aku melanggar kok yang isi. Saya masih punya tujuan. Tujuannya dari mana? Gambaran tadi kakak-kakak kelasnya. Oh, kakak kelasku itu bisa bekerja di sini loh. Kakak kelasku bisa kerja jadi wirausaha ini loh. Saya pengen mencapai itu. Ini gambaran dari yang tingkat 4 tadi. Jadi motivasi dari dalam diri kami usahakan ini melalui program 4321 dulu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu ya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ya nanti silakan, ini masih ada waktu sebentar ya. Aksi nyata ini saya sudah mengutarakan. Jadi aksi nyata ini kalau videonya ada Bapak Ibu, cuma karena berbagi waktu ya. Ini langsung saja apa yang sudah saya lakukan. Kemudian tolak ukurnya ini. Tolak ukur saat saya melakukan aksi nyata ini Bapak Ibu. Murid menerapkan dan menjaga komitmen yang disepakati bersama. Jadi ini murid menerapkan dan menjaga komitmen yang disepakati bersama. Jadi alhamdulillah ini sudah mulai ada perubahan. Yang kedua, murid mampu memelihara karakter baiknya. Ini anak-anak yang kemarin, ya Allah, ini ada Bu Muri dari akuntansi sama Pak Ratman, gitu ya Pak ya. Arab ujian itu lemo ya Allah, ya Allah. Tapi alhamdulillah anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi butuh kasih sayang. Sebetulnya poinnya itu, mereka butuh kasih sayang. Saat diperhatikan hanya dipanggil sini nak, gitu ya, dikasih kesempatan, silakan kamu apa, gitu, dia senang. Dan akhirnya motivasi untuk berangkat sekolah itu ada. Bentuk sentuhan ya, dari Pak Pati yang biasa menyentuh anak-anaknya. Dengan ini ya bahasa kalbu tapi ya Pak
jadi siraman rohani dari bidang keagamaan ya. Kemudian murid memiliki nilai mandiri, murid mampu memelihara karakter baiknya yang tadi sudah. Murid memiliki nilai mandiri, disiplin, kolaboratif, dan tanggung jawab. Ini alhamdulillah. Jadi kita sudah ada proyek, ya, proyek bachelor baik itu P5 maupun ini ya produktif. Bapak Ibu produktif juga sudah melihat ya Bapak Ibu ya kemandirian anak ya. Bagaimana mereka berkolaborasi, karena proyek tanpa kolaborasi itu juga tidak jalan. Gitu ya. Kemudian bagaimana murid merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam belajar. Nah, ini yang masih berproses ya, masih berproses sampai sekarang. Kemudian harapan ya, tolak ukurnya ini nanti berhasil tidaknya budaya positif di sekolah. Tolak ukurnya dari sini Bapak Ibu ya. Seluruh warga sekolah mampu menerapkan budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah ya. Masih ada PR ini Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan. Mungkin terjadi di Bapak Ibu juga atau di jurusan saya. Dari 105 kelas 12 yang nantinya mau lulus gitu ya. Visi sekolah kita tadi apa Bapak Ibu? Juragan gitu ya. Wirausaha, entrepreneur, betul-betul mandiri, religius dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Saat kami melakukan pemetaan, lulusan mereka setelah lulus jadi apa? Bapak Ibu mungkin juga ini akan berpikir ulang. Ternyata meskipun judulnya SMK, banyak di antara anak-anak kita itu justru separuh dari anak kami itu pengen melanjutkan. Ini sebenarnya sama saja ya. Harusnya mereka di SMA, tapi ya tidak apa-apa, tetap kita kelola. Jadi dari 105 anak yang berwirausaha benar-benar menjadi bos, jadi jualan hanya 2 Bapak Ibu. Masya Allah. Iya, kenapa? Ini perlu tinjauan. Ada apa toh? Apakah jadi juragan itu susah? Susah nggak Pak Sartono jadi juragan? Gampang. Semakin mudah. Semakin mudah. Iya, dari 105 itu hanya 2 yang pengen jadi wirausaha. Kemudian berapa yang melanjutkan? Yang melanjutkan itu berapa kemarin Pak Ranang? 59. 59. Kan 60 yang pengen melanjutkan. Sisanya bekerja. Bekerjanya sebagai apa berarti? Sebagai pegawai, karyawan, buruh dan lain sebagainya. Ini ironisnya. Sehingga perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu terkait dengan apa yang terjadi. Mungkin di jurusan yang lain bagaimana? Ini mungkin ada waktu. Gimana? Yang kecantikan. Terima kasih Bu. Kalau di jurusan kecantikan, kalau kuliah itu hanya 2 atau 3 Bu. Kemudian selebihnya lebih berminat bekerja di SCI. Di salon itu paling 10% Bu. Sangat sedikit. Bahkan gini Bu, ada juga anak sudah kami arahkan ke salon dan sudah kerja di salon juga selama 1 tahun. Akhirnya memutuskan keluar dari salon dan pindah kerja di SCI begitu Bu. Terima kasih Ibu Kesi terkotaknya dari kecantikan kondisinya seperti ini. Terima kasih. Mungkin dari jurusan yang lain Bu, monggo. Terima kasih Bu Ida. Mungkin yang di busana mungkin tidak jauh dengan yang di kecantikan. Yang berminat untuk melanjutkan itu hanya sekitar 5 orang. Yang lain pengennya bekerja. Yang tahun-tahun lalu pun sama. Mereka sudah usaha di rumah, membuka jahitan di rumah, tapi ternyata 1 tahun hasilnya ternyata tidak sesuai yang mereka harapkan. Akhirnya mereka tergoda teman-temannya yang sudah bekerja di SCI, yang tadi jahit di rumah. Kalau saya jahit di rumah itu hasilnya ternyata tidak banyak Bu. Kalau di SCI kan setiap bulan saya itu langsung bisa mendapatkan gaji gitu. Padahal kalau saya kasih tahu kalian kerja di pabrik untuk transport, untuk kemudian untuk apa ya, untuk makan dan sebagainya, itu utuhnya berapa? Sama seperti kalian kalau bekerja sendiri di rumah, misalkan jahit baju, ditarget sehari misalkan menjahit 20
2 baju. Dua baju kalian bersihnya kan sudah hampir 150. Kalau di STI berapa? 1 bulan. Mereka hanya terima mungkin 2 juta. Kalau saya di rumah mungkin kan lebih banyak sebetulnya. Tapi mereka entah kenapa selalu tergoda bekerja di garment atau di SCI. Itu yang membuat saya juga prihatin. Saya selalu memberikan wawasan karena apa? Dulu saya juga pernah kerja di garment 6 tahun. Ternyata tidak enak kerja sendiri di rumah. Kalian kalau bekerja di garment di SCI itu nggak pernah kenal tetangga. Berangkat pagi pulang sudah gelap. Itu yang kita sering beri wawasan ke anak-anak. Bekerjalah sendiri. Kalau kalian bisa memanage waktu, seperti kalian bekerja, misalkan kalian mulai jam 8 bekerja, jam 12 istirahat sampai jam 1, kemudian mulai lagi menjahit sampai jam 4 atau jam 3. Kemudian hasilnya juga kalian manage yang bagus, buat amplop. Ya, maksud saya seperti itu. Oh ini ongkos jahitnya saya sisihkan sendiri, penyusutan sisihkan sendiri, dan yang lain. Nanti untuk ongkos jahit itulah gajimu. Saya bilang sudah berkali-kali. Tapi itu kenyataannya selalu tergoda dengan gaji yang 1 bulan langsung dia dapatkan. Itu pengalaman yang berarti nanti di lain waktu bisa mengundang Pak Awal intervensi dengan saya atau dengan saya. Ya, makanya kita ini nanti gandeng untuk budaya kerja di sesi kedua. Memang kita harapannya ada kolaborasi, ada solusi untuk permasalahan SMK 1 gitu Bapak Ibu. Jadi hampir mirip ya yang oke. Terima kasih Bu Rahayu, tepuk tangan Bu. Dan mengakomodir sebenarnya ngarahkan anak-anaknya. Sekarang ke. Terima kasih Bu Wida. Mungkin ini agak berbeda dengan jurusan lainnya ya. Boga kemarin itu yang melanjutkan itu kemudian untuk wirausaha ayamnya itu banyak yang berwirausaha. Kenapa? Karena memang mereka itu basicnya itu banyak orang tua yang sudah berusaha raketan nih, jualan online atau mungkin ya di rumah. Karena ketika saya tanya Bapak Ibu apa jualan, mungkin bisa jual internet gitu masih itu kemungkinan besar kalau untuk jurusan bukan itu yang berwirausaha. Kalau dilihat status anak-anak itu juga mereka banyak yang jualan, jadi mungkin seperti itu. Kalau yang bekerja itu juga mungkin separuh antara yang bekerja dengan yang wirausaha. Dan kebetulan kemarin ada alumni itu yang datang ke sekolah, mereka bekerja di kapal dan mereka merekrut teman-temannya datang ke sekolah untuk memberikan motivasi kepada anak. Alumni itu mungkin antara yang bekerja dengan yang bekerja, saya itu mungkin sekitar 40 mungkin seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Boga Bu Sakti ya, terima kasih. Jadi gambarannya memang lebih baik dibanding jurusan yang lain ya bilang untuk wirausaha. Jadi memang ini perlu pikiran bersama, perlu kita pikirkan bagaimana kita sebagai guru ini bisa menumbuhkan ya, karena memang kita harapannya bisa menuntun anak ya tadi untuk sama-sama mewujudkan visi sekolah. Berikutnya Bu Sri Susana, monggo. Dari apa gambarannya seperti apa Bu? Terima kasih Bu. Karena apa itu masuk kelompok bisnis manajemen, saya kira gambarannya tidak jauh beda dengan tadi yang akuntansi. Memang beberapa sempat saya ketemu mereka kerja itu di tempat yang sesuai, di admin itu ya Bu, ada yang di bank, mungkin perusahaan, dan di lembaga-lembaga yang lain, ada yang nyantol di BMS juga. Tetapi sebagian besar yang masih
masuk ke idola mereka, SCI. Ya, sementara di kalangan siswa kita SCI itu ada duanya gitu ya. Kira-kira bisa nggak kita nantinya apa ya menuntut mereka untuk apa ya lebih berpikir, lebih punya cita-cita motivasi untuk sesuai dengan visi sekolah kita menjadi juragan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi sanggup. Yang kemarin kita lakukan adalah membuat komunitas penggerak juragan. Khususnya yang ada di sini, harapan kami nanti bisa masuk kita sama-sama untuk mendampingi anak untuk menjadi juragan. Nah, ini dalam rangka itu, ini saya cepat sebentar. Kemudian untuk ini terima kasih ya, terima kasih dulu. Harapannya apa? Harapannya nanti kita bergerak dan menggerakkan diri sendiri dan siswa kita. Ini yang nantinya bisa menjadi acuan untuk murid-murid kita supaya mereka bisa disiplin terhadap diri sendiri, peduli terhadap lingkungan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur dan amanah, menjaga ketenangan dan situasi, saling menghargai perbedaan dan pendapat satu sama lain, kemudian bersikap sopan kepada semua orang. Ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai acuan untuk membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu nanti diarahkan untuk membuat kesepakatan kelas dulu untuk nantinya menjadi keyakinan bersama. Bagaimana mereka membuat pernyataan sendiri yang nantinya akan kita rangkum menjadi ini. Ya, ada 6. Ini sebagai arahan. Kedepannya ini perlu tindak lanjut Bapak Ibu yang jelas. Dari sini kami berharap dari diseminasi ini ya, kita berharap ada perubahan. Anak-anak itu nantinya betul-betul bisa menjadi pribadi berkarakter unggul. Ini tadi yang kita tuju. Ya, jadi dari sini berkarakter ya, kemudian akhirnya nanti mereka bisa merasakan kebahagiaan belajar. Ya, bagaimana budaya positif di sekolah ini nantinya bisa terwujud, kolaborasi bersama, kita sharing ya, dari apa yang saya sampaikan. Mungkin tidak hanya di sini agendanya, ada satu kegiatan lagi yaitu komunitas penggerak juragan. Kami berharap dari sini kita sebagai pendidik bergerak dan menggerakkan murid-murid kita untuk menjadi juragan-juragan masa depan. Seperti itu Bapak Ibu Guru, terima kasih atas semua masukannya. Tepuk tangan untuk kita semua, untuk calon-calon penggerak juragan. Memang juragan, kita sebagai guru SMK harus jadi juragan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf dari apa yang saya sampaikan hari ini. Kalau memang ada yang belum bisa dipahami, ada pertanyaan nanti bisa langsung ke grup penggerak juragan. Nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk masuk ke grup. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih untuk Bu Haji Wida Damayanti. Guru kencing diri, murid kencing berlari. Itu rumus Bapak Ibu. Maka dari itu jangan sampai kita kencing berdiri, ya akhirnya murid kita kencing berlari. Ya, maksudnya dalam tanda kutip yang negatif. Kaitan dengan budaya sekolah. Ya, saya sebutkan tadi begitu. Kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional ini tentu ada bedanya. Dari riset yang ada, orang yang sukses itu karena kecerdasan emosionalnya luar biasa. Contoh, jatuh bangun lagi. Contoh, pantang menyerah. Contoh, jujur. Contoh, disiplin. Dan sifat-sifat yang baik itu masuk ke ranah kecerdasan emosional. Maka dari itu, budaya sekolah yang disampaikan oleh Bu Wida tadi merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan emosional yang akhirnya bisa membuat seseorang akan bisa sukses. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srianto, Kepala SMK Negeri 1 Salatiga.
Kali ini saya ingin memberikan sebuah testimoni atas nama Ibu Wida Damayanti yang merupakan calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Salatiga. Sepanjang saya bergaul dengan Bu Wida, yang saya ketahui adalah beliau orang yang sangat energi, bekerja keras, cerdas, dan penuh dengan daya inspirasi maupun daya kreasi, sehingga cocok sesuai yang bersangkutan mengikuti kegiatan guru penggerak, karena di program keahlian akuntansi bukan hanya menjadi inspirasi bagi peserta didiknya, tetapi juga mampu menginspirasi guru-guru dan teman-teman yang ada di program keahlian akuntansi. Nah, ini adalah sebuah contoh profil guru yang ideal, guru masa depan, sehingga dia tidak hanya pintar untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu menggerakkan, memotivasi, dan menginspirasi baik kepada peserta didik maupun kepada teman-teman sejawatnya. Sukses untuk Bu Wida Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Neneng Marianingsih, Waka Kurikulum di SMK Negeri 1 Salatiga, di mana di SMK kami ada guru penggerak yaitu Ibu Wida Damayanti. Mengikuti guru penggerak merupakan sebuah keberuntungan karena saya melihat pengaruh yang cukup signifikan. Beliau, Bu Wida, adalah pribadi yang kompeten, aktif, dan memiliki ambisi serta mimpi. Ada satu catatan yang besar perubahan yang menurut saya ini cukup luar biasa. Waktu dulu beliau menjabat sebagai KKH, dulu saya melihat bahwa ketika berbicara tentang manajerial, kadang-kadang ketika Bu Wida memperlakukan siswa, kadang-kadang itu kebijakannya kaku. Terus terang seperti itu. Tetapi ada perubahan besar yang menurut saya itu hebat, luar biasa, di mana sekarang orientasi beliau itu adalah berpihak kepada siswa. Jadi tidak langsung menjudge kalau ada masalah pembelajaran ya, karena di sini beliau itu adalah ketua jurusan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan ya seperti di proses GP ya, ada proses yang namanya restitusi sampai kepada konfirmasi. Di sini saya melihat perubahan yang cukup besar. Artinya orientasi beliau itu adalah pembelajaran yang memanusiakan manusia. Itu adalah menurut saya yang catatan yang luar biasa. Yang berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh Bu Wida benar-benar dilakukan dan itu bermanfaat. Artinya ketika melakukan sosialisasi, diseminasi, beliau mengundang pihak-pihak terkait karena semisal di kemarin bagian kesiswaan ada yang perlu dibenahi, beliau melakukan aksi nyata yang benar-benar aksi nyata, artinya tidak hanya menyelesaikan tugasnya semata untuk formalitas, tetapi itu bermanfaat untuk sekolah. Pada dasarnya saya sangat apresiasi kepada Ibu Wida yang sudah melakukan berbagai langkah-langkah perubahan, melakukan berbagai perubahan, dan saya melihatnya ketika mengikuti GP dari awal sampai akhir itu keseriusan yang luar biasa karena dia prioritas dan dia mendengarkan setiap materi dari narasumber, itu menyediakan waktu khusus. Saya sampai terharu dan ini menandakan kesungguhan Bu Wida untuk mengikuti GP. Sebagai tambahan untuk Bu Wida supaya terus menjaga kesehatan sehingga bisa memanage waktu antara pekerjaan sekolah dengan kesehatannya sehingga tidak mengalami sakit. Dan ke depan harapan saya sebagai guru penggerak Bu Wida. Terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Bu Farida dari Mapel Umum. Mapel saya bahasa Inggris. Saya akan coba mengasih komentar buat calon guru penggerak yaitu Ibu Wida Damayanti SPD MPD. Saya bukan mengada-ngada. Memang beliau ini punya talenta yang sangat signifikan. Bisa kita buktikan. Disiplin yang kuat, contoh diri yang bagus. Mereka mencontohkan dulu sama dirinya. Otomatis peserta dirinya pasti. Mudah-mudahan apapun yang selama ini yang saya lihat namanya Ibu Wida ini cukup.
memberi contoh-contoh yang terbaik untuk anak, sabar mendidik anak agar menciptakan sesuatu yang berbeda. Buktinya, ya maaf cakap, saya kalah. Padahal dia guru baru, sudah jabatan tertinggi udah dialami. Saya berharap dia pantas menjabat kepala sekolah. Boleh saya saksinya, saya garda terdepan. Dia punya dedikasi yang sangat signifikan untuk membuat lebih bagus tuh sama. Tidak pandang waktu dan tidak pandang apapun. Tapi dia untuk demi peserta didik sampai makan pun dia tunda. Asal kerjanya valid dan hasilnya bisa dilihat masyarakat. Saya bukan mengada-ngada, nanti boleh dilihat. Itulah prinsip dari saya. Mudah-mudahan Bu Ida Damayanti SPD MBD saya setuju diangkat jadi kepala sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibu Nurul Hidayati dari SMKN 1 Salatiga sebagai guru BK. Rekan sejawat Ibu Wida Damayanti SPD MPD. Menurut saya Ibu Wida Damayanti sudah menguasai kompetensi sebagai guru penggerak serta dapat memberikan kemajuan bagi SMK Negeri 1 Salatiga dan juga perkembangan peserta didik. Dan juga Ibu Wida Damayanti sebagai calon guru penggerak dapat memberikan teladan dan contoh bagi rekan sejawat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 akuntansi. Perkenalkan, nama saya Widya Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Setiawati. Perkenalkan, nama saya Naya Kartika Dewi. Perkenalkan, nama saya Eva Amelia Putri. Di sini kami akan bercerita tentang apa yang sudah diberi motivasi dari Bu Ida. Belum mendapatkan motivasi dari Bu Ida, saya belum tahu arah saya mau kemana setelah lulus SMK nanti. Dan setelah mendapatkan motivasi dari Bu Ida, saya jadi lebih tahu arah saya mau kemana. Sekarang saya akan meneruskan ke MS, mengambil jurusan manajemen. Sebelum mendapatkan motivasi dari Bu Ida, saya susah sekali untuk membagi waktu untuk belajar. Dan setelah mendapatkan motivasi dari Bu Ida, saya jadi lebih bisa mengatur waktu untuk belajar dan lebih fokus ke depannya. Sebelum mendapat motivasi dari Bu Ida, saya belum terlalu mengerti tujuan saya setelah lulus nanti akan melanjutkan atau bekerja. Tapi setelah saya mendapat motivasi dari Bu Ida, saya mengerti tujuan saya itu apa dan saya belajar untuk mengejar tujuan saya. Tujuan saya setelah lulus nanti akan bekerja dan berwirausaha. Sebelumnya saya akan bekerja dulu untuk mengumpulkan modal untuk berwirausaha. Mendapatkan motivasi dari Bu Ida, saya belum mengetahui arah saya setelah lulus akan bekerja atau kuliah. Namun setelah diberi motivasi oleh Bu Ida, saya menjadi tahu saya akan berkuliah lebih dahulu dan saya akan melanjutkan wirausaha saya setelah SMK. Saya di sini juga akan menyampaikan tentang apa yang sudah diajarkan Bu Ida, cara untuk berkolaborasi atau kerjasama. Juga sudah mempunyai tim berjumlah 4 orang. Di sini kita seperti membentuk usaha, seperti misalnya saya menjadi pemimpin, salah satunya nanti ada yang mengurus keuangan dan mengelola, terus yang ini itu sebagai SDM-nya. Berkolaborasi ini memudahkan untuk kita bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu menjadi lebih mudah. Dengan berkolaborasi kita menjadi tahu kekurangan dan kelebihan setiap orang. Jadi dengan berkolaborasi itu kita dapat mengerti dan saling melengkapi satu sama lain seperti yang diajarkan oleh Bu Ida. Dengan kolaborasi kita jadi bisa menyemangati satu sama lain, menjadi kekuatan satu sama lain. Sekian dari kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.